Tapi kalau pada lansia nggak sama, masing-masing lansia itu berbeda-beda gitu. Dan moodnya sangat gampang berubah gitu loh. Kalau lagi nggak senang, tahu-tahu nggak mau makan, hati-hati banget nih gitu lah. Masih bisa nggak kita kasih tahu beliaunya saja? Kalau nanti lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat kisah. Pada siang hari ini bersama kita telah bergabung yaitu narasumber Dr. Desi Fitriani, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. siang. Apa kabar, Dr. Desi? Alhamdulillah baik. Kita harus bersyukur di tengah kesibukannya Dr. Desi melayani pasien, kemudian visit ke pasien yang rawat jalan, beliau masih menyempatkan untuk memberikan ilmunya bagi kita, ya. Tema siang hari ini podcastnya yaitu diabetes pada lansia, Dok. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat kisah, Dok, apa itu diabetes pada lansia dan bagaimana bisa terjadi diabetes pada lansia? Oke. Kalau diabetes itu sebenarnya tidak spesifik hanya pada lansia gitu. Jadi karena diabetes itu kan kita tahu bahwa diabetes itu merupakan penyakit tidak menular yang semakin hari semakin meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi bisa saja pada lansia ini sebenarnya bukan terjadi pada lansianya, tapi sebenarnya sudah ada dari sebelumnya. Jadi memang dia sudah menderita diabetes. Jadi pada saat usia lansia itu dia masih diabetes, atau memang baru muncul pada saat lansia. Sebenarnya kenapa terjadi sih diabetes itu baik pada lansia atau pada yang non lansia? Sebenarnya hampir sama. Jadi cuman bedanya sama yang muda banget. Kalau yang muda banget kemungkinan karena produksi insulinnya yang memang tidak ada. Itu untuk yang DM tipe 1. Tapi kalau untuk yang DM tipe 2 ya sama seperti pada dewasa umumnya, biasanya terjadinya itu kan karena mungkin pola makan yang tidak baik ya, artinya konsumsi kalori yang berlebihan sehingga terjadi peningkatan gula darah itu akibat insulinnya bekerja yang tidak baik jadinya ya, sehingga tidak bisa memasukkan gula darah ke dalam otot gitu ya. Pada lansia juga kan terjadi penurunan fungsi ya, jadi penurunan fungsi semua organ, jadi termasuk fungsi organ pankreas gitu ya, sehingga mungkin terjadi produksi insulin juga yang berkurang, atau terjadi juga cara kerja insulin yang berkurang sehingga terjadinya hiperglikemi atau peningkatan gula di dalam darah ya, yang kita sebut dengan diabetes. Jadi kemungkinan juga salah satunya adalah penurunan fungsi dari semua organ. Karena kita tahu begitu usia kita 35 tahun maka akan terjadi penurunan fungsi 1% per tahun. Jadi pada lansia otomatis sudah banyak fungsi yang menurun, sehingga salah satunya penyakit degeneratif atau multimorbiditas itu sangat sering terjadi pada lansia ya, salah satunya yang sering adalah diabetes. Oh iya, dari tadi kita membahas diabetes pada lansia. Sebenarnya batasan lansia itu umur berapa tahun, Dok? Oh, lansia itu apabila usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Berarti sebelum pada saat umur 50 itu disebutnya pralansia. Ya bisa sih disebut lansia sih 60 tahun ya. 60 tahun. Tadi yang menyebabkannya salah satunya adalah pola makan yang tidak baik atau tidak sehat. Kemudian mungkin aktivitas yang kurang ya, Dok ya, seperti olahraga yang kurang. Kemudian karena adanya penurunan dari fungsi organ karena faktor usia. Seperti itu tadi ya, itu ya penyebab diabetes pada lansia. Kemudian apa sih gejalanya sehingga masyarakat atau sahabat kisah ini aware, sahabat kisah ini, oh iya saya ini harus periksa nih gitu, Dok. Bagaimana mereka harus mulai tanggap ya bahwa ini adalah termasuk diabetes bukan ya, gejala bukannya? Gejalanya apa, Dok? Kalau gejala sih
pada umumnya kan ada yang khas, yaitu adanya 3P, poliuri, banyak kencing, kemudian polidipsi, banyak minum, kemudian polifagi, itu banyak banyak makan ya. Banyak makan. Jadi itu semua kan sebenarnya efek dari gula darah yang tinggi. Kan gula darah itu kan menyerap cairan sehingga dia jadi sering kencing. Jadi pada usia lanjut, kalau yang pria ya otomatis kita mesti memikirkan apakah ini suatu prostat atau ini suatu diabetes. Tapi kalau pada wanita sering kencing ya kita mesti curiga. Kemudian dia banyak makan, berat badannya turun. Jadi kita melihat juga kok ini makin turun berat badannya, kok ada gejala sering kencing, kemudian ini sering banyak makan tapi berat badan nggak naik. Nah kita mulai curiga. Nah sehingga dengan gejala-gejala seperti itu di awal kita mungkin sudah curiga apakah ini diabetes, maka kita sebaiknya membawa untuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah. Untuk ngecek gula darah, baik gula darah puasa ataupun gula darah 2 jam setelah makan gitu. Jadi bila ada gejala-gejala seperti sering kencing, mungkin pada malam hari baru berasanya kali ya ketika tidur terganggu gitu ya dok ya. Jadi poliuri tadi, polidipsi dan polipagi ya. Itu mungkin sahabat kisah bila ada keluarga atau rekan atau mungkin sahabat sendiri atau ada diri sendiri, kok saya punya gejala seperti ini ya, itu terjadi juga pada usia pralansia nggak? Sebenarnya itu kan gejala umum yang terjadi pada penderita diabetes itu yang khas. Tapi kadang-kadang juga nggak khas, dengan hanya kita melihat kok makin kurus, bisa juga seperti itu. Atau memang bahkan nggak ada gejala, hanya kebetulan ketahuan misalnya pada saat pasien itu ada tindakan misalnya ke gigi, mau cabut gigi, atau mau tindakan karena lansia mau operasi apakah mata atau apa, tahu-tahu gula darahnya tinggi. Ketika mereka medical check up ya? Medical check up juga bisa ketahuan. Jadi ketika medical check up atau periksa lab, oh ini malah baru ketahuan gitu ya, tiba-tiba gulanya tinggi dan nggak ada tidak merasa ada gejala seperti itu. Ya dok. Kemudian untuk makanannya gimana dok? Makanan apa saja sih yang boleh dan tidak boleh untuk penderita diabetes? Pada umumnya. Yang paling krusial di sini sebenarnya ya. Jadi pada diabetes itu kan kunci utamanya adalah modifikasi gaya hidup. Jadi utamanya adalah makan. Jadi pada diabetes itu sebenarnya bukan masalah apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi memang untuk yang sangat dihindari adalah gula murni, itu memang sangat kita hindari, kayak gula pasir, pokoknya gula-gula murni ya, gula aren itu memang kita hindari. Kemudian buah-buahan yang mengandung kadar manisnya yang tinggi seperti durian, sawo, salak, nangka, itu sebaiknya mangga, itu sebaiknya benar dihindari. Jadi untuk makanan sebenarnya sih bukan nggak boleh dan ini ya, tapi kalau seperti itu memang sebaiknya kalaupun mau dikonsumsi itu sangat sedikit gitu ya. Nah kemudian yang penting itu adalah takarannya. Nah takarannya yang penting gitu. Kemudian di yang sering saya lihat itu di kalangan masyarakat kita itu kan sebenarnya kita kalau makan itu kan 60% itu bentuknya adalah karbohidrat. Betul. Nah jadi seringkali itu di masyarakat itu mana yang karbohidrat itu yang kadang-kadang masih belum pas ya. Jadi nggak tahu ini karbohidrat itu yang mana aja, sehingga kadang-kadang misalnya makan ada nasi, ada mie, ada kentang, itu dijadikan satu. Nah sebenarnya bukan masalah ini nggak boleh, ini nggak boleh, tapi takarannya yang penting. Jadi setiap kali sudah terdiagnosa diabetes, maka konsultasi gizi, berapa kebutuhan per hari. Nah kebutuhan per hari itu yang harus tahu, sehingga begitu mau makan apa saja sebenarnya nggak masalah, tapi dia tahu karbohidrat itu ada nasi, ada jagung, ada mie, ada roti, ada kentang. Nah ketika sudah tahu takaran saya satu hari itu sekian gitu loh. Nah sekian itu saya mau makan apa? Mau makan mie silakan,
mau makan nasi silakan, tapi jangan digabung gitu loh. Jadi nggak ada, kadang-kadang mereka nggak boleh makan nggak boleh makan mie, nggak boleh makan bakso misalnya. Sebenarnya boleh aja, tapi jangan gabung. Kalau sudah makan bakso ya nggak makan nasi. Kalau sudah makan kentang ya nggak makan mie gitu loh. Jadi benar-benar masyarakat itu tahu persis apa itu karbohidrat, sehingga dia bisa menata sendiri. Oh sekarang saya mau makan kentang, nanti siang saya mau makan mie, besok nanti sore saya mau makan nasi. Silakan aja. Tinggal takarannya berapa. Nah itu yang sangat wajib gitu loh. Takarannya yang penting sebenarnya. Kuncinya di takaran. Kuncinya ada di takaran. Berapa kalori yang masuk per hari ya? Nah itu kan harus tahu dari konsultasi gizi. Karena kita nggak tahu, kita hanya tahu, dokter hanya tahu misalnya gizinya sekian kalori. Tapi sekian kalori itu berapa piring nasinya, berapa potong dagingnya. Nah itu kan nggak tahu. Nah, itu yang tahu persis itu adalah bagian gizi. Ya. Oke. Dari makanan ini, kemudian kan tadi kita sudah membahas tentang gejala, kemudian makanan yang harus diatur atau berapa takarannya. Nanti sahabat kisah bila ada gejala bisa konsultasi dulu, pemeriksaan lab, kemudian pengobatan dok. Biasanya pengobatan diabetes itu seperti apa? Kemudian apakah harus mengkonsumsi obat terus-menerus? Bagaimana efek sampingnya? Ya, langsung jadi di pertanyaan langsung ya dok ya. Oke, jadi kalau setelah terdiagnosa diabetes, maka yang akan kita lakukan yang pertama kali kan adalah seperti tadi modifikasi gaya hidup. Jadi kita pilarnya pengobatan diabetes itu nggak langsung obat dokter. Jadi yang paling atas itu adalah modifikasi gaya hidup, yaitu dengan diet tadi. Jadi kita nggak bisa langsung loncat ke obat sebenarnya. Perilaku dulu. Jadi kita bisa mencoba misalnya setelah terdiagnosa diabetes, kan orang ini mungkin pola makannya selama ini tuh bebas. Ya, betul. Jadi kita bisa coba perilaku modifikasi gaya hidup ini, misalnya konsultasi gizi, begini loh pola makannya, begini loh takarannya. Coba dulu itu 3 bulan. Ya, coba dulu. Jadi nggak langsung ke obat ya dok ya? Nggak langsung ke obat sebenarnya, karena untuk diabetes, hipertensi, pola hidupnya nggak bisa dilepas gitu loh. Itu dulu. Jadi walaupun kita sudah ke bawah, kalau pola hidupnya tidak diperbaiki, nggak akan bisa. Gitu, minuman yang bersoda, minuman manis itu nggak bisa. Jadi harus itu dulu, tahu dulu gimana pola makannya. Kita lihat 3 bulan. Kalau ternyata dalam 3 bulan itu ternyata tidak bisa tercapai target gula darah puasa itu di bawah 125. Target 2 jam setelah makan di bawah 200, kemudian HbA1c di bawah 7 untuk yang dewasa muda. Tapi kalau untuk lansia itu kita ada terbagi 2 sebenarnya. Kalau lansia itu mandiri, artinya aktivitasnya itu masih, kondisinya masih fit, dia ngapa-ngapain masih bisa sendiri, itu kita masih bisa di 7 sebenarnya. Tapi kalau untuk lansia yang sudah ada ketergantungan, sudah ada status fungsional itu apakah ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, nah itu batasan HbA1c itu ada di 8. Jadi ada perbedaan untuk lansia, apakah lansia mandiri, apakah lansia ketergantungan. Nah setelah 3 bulan ternyata itu tidak bisa dengan modifikasi gaya hidup, maka kita baru mulai ke obat. Pemberian obat pada diabetes itu bisa 1 obat dulu, kita lihat 3 bulan ternyata nggak tercapai, kita tambahkan lagi. Nah di sini untuk lansia itu kita harus hati-hati memberikan obat, karena lansia itu pola makannya itu nggak stabil biasanya. Tiba-tiba makannya bagus, tiba-tiba nggak pengen makan. Jadi pada lansia itu benar-benar tailor made banget untuk obat-obatan itu. Nah, yang penting jangan memberikan obat dengan masa kerja yang panjang. Misalnya kayak glibenclamid. Glibenclamid itu kan masa kerjanya itu kan hampir 72 jam. Nah, itu sebaiknya tidak diberikan pada lansia, karena tiba-tiba itu sudah masuk, tiba-tiba si nenek atau si kakek ini nggak mau makan, itu kan sudah masuk, otomatis resiko hipoglikemi atau resiko ngedrop gulanya pada lansia itu sering. Nah jadi hati-hati, kita jangan sampai lansia ini jadi ngedrop atau hipoglikemi, sehingga kita menghindari obat-obat yang
masa kerjanya sangat panjang. Gitu, masa kerja menurunkan kadar gula dalam darahnya itu kan panjang di dalam tubuh gitu ya. Iya, masa kerja kan ada yang 72 jam, ada yang 8 jam, ada Berarti yang diberikannya 24 jam. yang pendek Bisa masa yang kerja. pendek, iya. gitu. Tapi kita ngelihat juga kan, makanya lansia itu tailor made itu benar-benar per orang. Kalau misalnya tipenya ini masih tipe yang makan banyak gitu loh, terus kita coba ternyata dengan obat-obat oral yang gitu, ada juga yang masih bisa diberikan Gilbert-Clamid pada lansia karena tipe makannya masih bagus, sehingga perlu obat yang kuat untuk ini obat oral gitu ya, obat oral. Nah kemudian yang penting juga adalah pada lansia ini, kenapa sebenarnya pada lansia itu sebenarnya sebaiknya kita melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Jadi kita tahu termasuk apakah lansia ini mandiri atau tidak, karena terkait dengan dia bisa nggak untuk minum obat sendiri, bisa nggak ngatur obat sendiri. Kemudian ada gangguan kognitif nggak? Beliau ini ada demensia atau tidak? Iya, gitu. betul, Sehingga pada seperti ini kita lansia itu kita benar-benar ngelihat beliau ini ada teman atau tidak. Nah kalau misalnya pada kondisi yang tidak mandiri, kemudian ada gangguan kognitif, maka itu harus ada orang yang mendampingi. Iya. Karena kalau tidak ada orang yang mendampingi, ya seperti tadi tiba-tiba dia nggak mau makan, maka ini jangan makan obatnya seperti biasa. Kalau misalnya makannya separuh, mungkin pemberian dia dosisnya separuh dari yang biasa gitu loh. Nah itu yang benar-benar teliti banget untuk melihat orang tua itu gitu loh. Jadi kita ketika ketemu pasien itu detailnya yang harus benar-benar kita ini. Jadi nggak bisa kayak dewasa muda ya kita samakan karena dia mandiri, dia tahu, dia mengerti. Tapi kalau pada lansia nggak sama, masing-masing lansia itu berbeda-beda gitu. Dan moodnya sangat gampang berubah gitu loh. Kalau lagi nggak senang, tahu-tahu nggak mau makan, hati-hati banget nih gitu lah. Masih bisa nggak kita kasih tahu beliaunya saja, kalau nanti lagi makannya nggak enak atau kurang, obatnya segini ya. Nah itu kita lihat beliau ini tipe yang mana, apakah masih benar-benar tahu persis dengan kondisinya, bisa paham banget. Kalau nggak diminum terus akhirnya ngedrop gitu. Jadi benar-benar teliti banget, benar-benar kita tanyakan adakah pendamping atau tidak, gimana pendamping kondisi minum obat ya. Betul, di rumah itu dia sama siapa gitu. Iya. Ini sangat menarik sekali sahabat kisah. Jadi ternyata pengobatan diabetes pada lansia itu tidak akan sama seperti pengobatan pada dewasa umumnya. Ternyata pengobatannya dari mulai pengobatan kita melihat tadi ada jarak memberikan 3 bulan pertama yaitu dengan cara edukasi gaya hidup semuanya, 3 bulan dilihat, setelah 3 bulan baru diberikan obatnya pun tidak bisa sembarangan. Jadi sahabat kisah, pesan dari kami tidak boleh membeli obat sembarangan, lebih baik konsul kepada ahlinya ya, karena ternyata yang seperti yang diterangkan oleh Dr. Desi bahwa setiap obat tidak sama, setiap orang juga tidak sama cara mengkonsumsi obatnya. Obat yang diminum apa saja juga tidak sama. Lebih baik tanyakan kepada ahlinya seperti itu. Dan pada lansia khususnya, yaitu tadi dibagi menjadi 2 ya dok ya. Jadi ada lansia yang mandiri dan ada lansia yang ketergantungan. Jadi kalau sahabat kisah di rumah mempunyai orang tua yang ketergantungan minum obat, harus mendampingi, harus jadi pendamping minum obat karena mereka pasti butuh ya dok ya untuk kita menyiapkan minum obatnya, kemudian makannya segalanya gitu ya. Sebenarnya ini dokter Lia, jadi butuh atau tidak, lansia ini kadang-kadang itu kepedean. Dia merasa dia bisa gitu loh, tapi jadi kita yang harus detail ngelihat. Terus keluarganya harus detail, benar nggak beliau ini mampu untuk mandiri, mengatur sendiri. Karena banyak juga yang lansia menganggap bisa, karena dia nggak mau menyulitkan orang lain, nggak mau menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun sebenarnya itu jadi kebanyakan juga mereka menganggap ya mereka bisa gitu. Kita yang harus benar nggak ini bisa gitu. Jadi kita yang benar-benar jeli ngelihat kondisi lansia ini gitu loh, apakah ini aman untuk mandiri atau
tidak, itu harus kita detail melihatnya. Harus dari keluarga sendiri terutama ya dok ya. Tuh. Sangat-sangat menarik untuk pembahasan diabetes pada lansia pada siang hari ini. Di sini mungkin saya akan rangkum ya dok ya. Tadi sudah dari gejalanya sudah, kemudian pengertiannya juga sudah, sampai kita ke pengobatan tadi ya dok ya. Jadi mohon koreksi bila salah, bahwa diabetes itu adalah penurunan fungsi dari pankreas yang bisa disebabkan oleh faktor usia pada lansia, dan penurunan juga gula darah di dalam tubuh yang disebabkan oleh pola makan yang tidak baik, kemudian pola hidup yang tidak sehat, kurangnya aktivitas, gitu ya dok ya. Kemudian tadi gejalanya telah disebutkan, mungkin gejala awal yaitu polipagi, polidipsi, dan poliuri, yaitu sering kencing, terus banyak makan tapi berat badannya menurun terus, gitu ya dok ya. Ada nggak gejala ngantuk katanya? Ya betul, jadi itu kan gejala klasik ya, gitu. Jadi ada lagi sering gatal-gatal, mengantuk, atau luka yang tidak sembuh, itu tidak sembuh-sembuh gitu. Itu juga gejala yang sering muncul. Itu atau mungkin diabetes. Dia luka dulu baru ngeh, oh Bisa iya jadi, gitu ya dok ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi makanannya juga, jadi makanan itu harus konsultasi dengan ahlinya, dengan gizi. Jadi bukan seberapa banyak yang harus dimakan, tapi takarannya harus sesuai, seperti itu. Kemudian obatnya, tidak bisa seorang yang menderita diabetes itu membeli obat sembarangan atau mengkonsumsi obat tanpa konsultasi dengan ahlinya. Karena pengobatan untuk diabetes, khususnya diabetes pada lansia, tidak akan sama satu sama yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada narasumber pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkannya Dr. Desi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya, rekan-rekan sahabat kisah. Terima kasih juga kepada sahabat kisah yang sudah mendengarkan podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada tim PKRS RSUD Kisah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.